Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Makam Sunan Katong. Yuk. Kabari dari Kang Roso, nisane Mbah Sunan Katong itu sama persis dengan, hampir mirip dengan nisane sinten mau? Mbah Mandura Rejo. Karena pas saya kesini, oh alhamdulillah wis dibenekke iki lho. Wis dibenekke. Soalnya pas saya kesini itu ndak bisa masuk. Coba. Ayo Kang. Loh ini loh. Nah. Ini kan nisan-nisan Demak ini. Sing ana ngeten iki, sing musala niki. Niki Demak. Oh, sing teng musala ngeten iki. Ngeten iki. Musala putih. Sing tak omongke. Oh, cobi Kang. Tutup. Sing sebelah pundi? Boten biasane iki kan. Dalam? Kalau bukan sak itu kok. Cobi Kang. Jenengan munggah Kang. Buang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Coba Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buka mawon. Full. Batu kok cor-coran nih Kang. Niku pun gantosan niku. Sing niko pun pasang malih. Pasang malih. Sing niko. Oh iya. Oh iya. Oh ini malah Tangkuhan Mangkurat. Nah ini sana Mangkurat. Perjalanan ziarah pertama kali, saya mengunjungi komplek makam Kasepuhan, dengan tokoh utama yang dikenal dengan Sunan Katong. Secara kebetulan, sowan kita berketepatan dengan bulan Syawal dan masih terasa sekali, suasana lebaran di Kaliwungu Selatan, tepatnya di Desa Protomulyo. Awal pertama kali sowan dengan bertujuan ziarah ke makam beliau, saya pribadi memang berharap bisa masuk ke dalam cungkup makam Sunan Katong. Ini Mangkurat periode 1700-an malahan. Jika dibandingkan lebih sepuh dari Kiai Mandura Rejo yang tadi, karena Kiai Mandura Rejo tadi erane Mataram Islam tahun 1600-an, erane Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kalau ini sudah Mangkurat 1700-an ini. Hanya untuk melihat dan mencoba membaca tipologi batu nisan yang terpasang di atas pusara beliau. Tapi, awal dari kedatangan yang pertama, saya pribadi tidak menemukan keberuntungan. Saya tidak mendapatkan izin untuk masuk ke dalam ruangan cungkup tersebut. Akhirnya dengan sedikit agak kecewa, dalam perjalanan pulang menuju rumah, pikiran ini selalu menciptakan bayangan tentang bentuk pahatan nisan beliau. Alhamdulillah, setelah menunggu 1 tahun lamanya, kesempatan lebaran kemarin, di tahun 2024 ini, saya beserta teman, diperbolehkan masuk ke dalam ruangan cungkup Sunan Katong. Setelah kita tawasul, berzikir dan membaca tahlil, nisan tersebut sengaja kita buka. Dikatakan kecewa, memang iya.
Karena apa? Ternyata, bangunan Jirat dan Nisan Sunan Katong sudah dipugar secara total. Sehingga, saya pribadi sudah tidak bisa membaca tipologi pahatan batu nisan tersebut. Jadi, dengan perubahan itu, saya hanya mendapat cerita dari sepak terjang tokoh Sunan Katong saja. Tapi, sungguh sangat bejo, atau sangat beruntung bagi saya dan teman saya. Walaupun dengan sedikit keluhan, setidaknya, kita bisa masuk dan diberi kesempatan untuk melihat, memegang Jirat, dan Nisan Sunan Katong. Setelah kita mengadakan ziarah ke makam Sunan Katong, ada salah satu bukit yang menjadi salah satu ikon komplek makam Kuntul Melayang. Terletak di sisi timur laut komplek makam Sunan Katong. Bukit tersebut terdapat komplek pemakaman yang disepuhkan. Sosok tokoh yang dimakamkan di atas puncak bukit tersebut, bernama Kiai Pakuwojo. Konon ceritanya, beliau pernah berseteru dengan Sunan Katong. Karena beliau, Kiai Pakuwojo tidak mau, ketika wilayahnya akan diubah dari segi keyakinan yang dianut oleh masyarakat masa itu. Dengan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Katong, berharap, wilayah tersebut dapat memeluk keyakinan yang dibawa olehnya. Awal perseteruan itu terjadi, Kiai Pakuwojo masih menyandang gelar dengan sebutan Empu. Karena, beliau pribadi merupakan tokoh yang membuat senjata perang termasuk keris, yang dipercaya oleh kerajaan Majapahit. Perseteruan diawali dengan memperdebatkan keyakinan. Singkat cerita, Empu Pakuwojo mengalami kekalahan dalam perdebatannya dengan Sunan Katong. Assalamualaikum, Bayi. Ajeng sewanteng ini Mbah Pakuwojo. Hingga akhirnya, dari tema perdebatan tentang keyakinan, diteruskan dengan adu kanuragan. Sama dengan cerita singkatnya. Sehingga, Empu Pakuwojo mengakui kekalahannya, dan beliau berguru dan menuntut ilmu, mempelajari ajaran Islam dengan Sunan Katong. Oleh Sunan Katong, beliau diberi gelar dengan sebutan Kiai, atau Kiai Pakuwojo. Ini namanya Gunung Broto Mulyo. Assalamualaikum. Ceritanya sama, berhubung kunjungan kita ke komplek makam Kiai Pakuwojo baru pertama kali, kita diperbolehkan masuk, akan tetapi, kita belum diperbolehkan untuk melihat pahatan nisan beliau. Oh, lah sing gentine penting-pentingnya lo. Model lainnya ini betul apa model apa? Betul. Wah. Mataram Islam ini, Kang. Mataram Islam ini, jelas ini. Ini loh cupingan ini. Ini cupingan ini. Terus ini, oh bukan cupingan, ini ini kembang awan. Terus ini cupingan yang di bahu, terus ini mustaka. Ada tumpali, ada tumpali. Tapi nunggu bayi dulu, kita muter-muter sini sih. Oh lah bawah ini makam siapa ya, Kang? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tipe nisanin Demak. Demak 1800-an. Nunggu bayi dulu ya. Makanya video gitu Kang, tak nembung niku itu tak tembungi. Walaupun cuma meraba saja, dugaan sementara, nisan Kiai Pakuwojo memiliki langgam Mataram Islam sepuh. Langgam Mataram Islam Hanyokrokusumo Ageng. Itu baru dugaan sementara, untuk jelasnya, saya pribadi tidak cukup kuat bukti. Karena, nisan tersebut tertutup kain mori dan belum boleh dibuka secara keseluruhan. Baik. Lo tadi enten apa jenenge ajeng kersane kali baik.
sekedap. Niki ngeten, Bae. Pinarak napa teng mriki mon? Monggo. Mas Roso jenengan sing hajatan. Nggih. Kula Eka saking Ungaran. Jenengan Roso. Nggih. Roso sinten? Rasa ngono rasa menika. Niki ngeten, sowan kula badhe silaturahmi dumateng panjenengan ingkang kaping kalihipun. Kula niki saking komunitas sejarah. Nggih, saking nek komunitas sejarah niku kula derekake saking Jogja, nek kula daleme Ungaran. Cuma teng mriki kula badhe nderek sinau babagan nisan. Maesan. Babagan nisan. Maesan. Lah sadèrènge nuwun sewu nggih, Mbah nggih. Kula badhe nyuwun pirsa nisan-nisan ngoten niku to, Mbah. Mangke kula Foto. damel kajian sejarah, tapi kula nyuwun izin riyen kalian panjenengan ngoten. Monggo. Kula tak nganu nisan iki riyen, Mbah. Sing Nggih. صلاة تليق بك منك إليك مؤهل اللهم مالك من الجنب وحسبه وإيمان ونصب فيها من مجال برعفها من مجال الأصل ومن على سبيله إلى ترضيك حد الشهد وتبع الملائكة Mataram Islam Amangkurat. Hanya Krokusman Ageng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala man min mutafal asharan falahu barabi khataqai wa tanazzalu ma yudri min nasabika wa la ilaha illa hu Mustaqo. Terus ini hanya Krokusman Ageng ini. Bahu atau cupingan. Terus ini kembang awan. Ada tumpale. Terus ada semacam ukiran di kaki, kayak mirip-mirip ukiran itu sama dengan makame Kiai Mandurorejo tadi. Cuma yang ini tidak ada apa namanya, tidak ada simbol purnama sidinya. Benar, tidak ada purnama sidi. Hanya Krokusman, tangguh ke hanya Krokusman Ageng, Mataram Islam. Alhamdulillah kita dapat izin mersani nisani Mbah. Iya, nah hanya. Oh niku untuk pembangunannya nggih Mbah nggih. Menawi nisane Mbah. Nih Nampura carane tinggal. Nggih. Dibangun tanggal 12 April 1960, 17 Muharram niku. Nggih toh? Nggih. Badhe nyuwun pirsa nisane Mbah. Malah erane tahun 1379. Nggih. tapi yang bukuan 1400-an. Nggih, 1400-an. Sampai versinya kan masing-masing. Nggih, masing-masing. Iya sampean tok sing Nggih. rata. Nah, makanya ning sejarah kan. Mbah nek niki nyuwun pirsa mboten nganu ajeng ningali pahatan nisane mawon. Sing kula pingini kula badhe nyuwun pirsa nisane niki mawon. Ora niki apa ya? Niki batu to niki, pahatan niki. Mboten angsal dikane terus terang iki pun. Oh, mboten angsal. Jadi sing sampai nganu iki jenengan kata Mas. Kalau bukane enem ini. Ini sejarah ibaratnya memang cuma terakhir. Nggih.
kalau yang satu ini beda, ini beda ini pahatannya. Bendera juga versinya masing-masing. Nggih, ketone ngoten. Jalan niku terus kayak napa sing diawrihin mboten dikam. Oh, sama ini Mataram Islam, cuma ini sudah aus, cuma beda kalau ini apa? Mustakannya agak lebih pendek, lebih tinggi ini ketimbang yang barusan. Lebih tinggi yang ini. Ini mustakannya kelihatan apa? Bentuknya ada tumpal, pahatan tumpal di tengah, tumpal keris ini. Tumpal keris, terus ini mustakannya bentuknya lancip. Ini Mataraman, tapi saya tidak berani bilang antara Mataram Islam, antara Tangguh Hanyokrokusuman atau Tangguh ke Amangkurat. Tapi kalau yang di dalam tadi itu Tangguh Hanyokrokusuman Ageng. Sampun Kang? Pulang? Yuk. Ayo Kang. Nah, sekarang kita memasuki komplek makam Kanjeng Pangeran Adipati Kiai Mandurorejo, Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Nah, kita langsung disambut dengan pahatan nisan-nisan kuno. Nah, ini nisan-nisan masa peralihan ini. Nah, ini Mataraman ini. Oh, ono Wulan Tumanggale. Nisannya ditutup diraba ya Kang ya. Buka. Kita berdoa dulu ya. Nah, saya akan mencoba untuk membuka luwur nisan Kiai Mandurorejo. Alhamdulillah kita tadi sudah mengirim Fatihah ke semua leluhur yang berada di Protomulyo semua, termasuk Mbah Sunan Katong, termasuk Mbah Kiai Asari, termasuk Simbah Said Ghafur Bakur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini nisan beliau. Mpun sak monten-monten Kang, penting ketinggal sedanten. Ini nisan beliau, nisan Tumenggung Kiai Mandurorejo. Ada bulan Purnama Sidi, terus ada tulisan Jawanya, terus ada tumpal. Jadi Purnama Sidi ini tertusuk tumpal, menunjukkan beliau adalah alim ulama dari Mataram Islam kisaran 1600-an erane Sultan Agung. Dan ini merupakan kembang awan. Terus ini kalau kebanyakan ahli perkijingan menyebutkan ini namanya leng. Leng itu mengidentifikasikan bahwa beliau yang sudah meninggal itu masuk ke dalam ruangan atau liang lahat ini. Tapi sangat istimewa. Ini Mataram Islam erane Sultan Agung Hanyokrokusuman 1600-an. Tangguhnya Mataram Islam ya. Yang lebih sepuh yang ini ternyata. Di antara makam-makam yang barusan kita eksplor, termasuk yang konon ceritanya makam
Pangeran Puger yang di atas tadi, sama beliau Mbah Said, juga Mbah Asari atau Mbah Dulu. Ini yang lebih sepuh, ini dari Mataram Islam. Pahatan Nisan Kiai Manduro Rejo, atau Bupati pertama Pekalongan, memiliki pahatan atau langgam nisan Mataram Islam Sepuh Hanyokrokusumo Ageng. Periode tahun 1600-an. Beliau adalah pejabat pemerintahan di masa kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau dipilih menjadi Bupati Pekalongan, karena beliau memang memiliki keahlian di bidang sosial tata negara, dan mampu memimpin rakyat kala itu. Beliau mendapatkan gelar dengan sebutan Kiai. Jangan salah mengartikan dengan sebutan Kiai, karena dalam pahatan batu nisan beliau terdapat simbol purnama sidi tertusuk tumpal. Yang artinya, selain pejabat pemerintah, beliau juga merupakan tokoh alim ulama yang memiliki tingkatan sufi. Dan, memiliki ilmu marifat yang tidak diragukan lagi. Beliau, ulama dari daleman Keraton Mataram Islam, ulama dan pejabat pilihan, yang dipilih dan perintah langsung oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Setelah kita berziarah ke makam Kiai Pakuwojo, kita melanjutkan ziarah ke salah satu tempat, yang secara kebetulan, wilayah pemakaman tersebut, Sumare atau dimakamkan tokoh-tokoh penting dari masa ke masa. Satu komplek pemakaman, Sumare 3 tokoh yang benar-benar memiliki pengaruh di masanya. Yang pertama, Bupati Pekalongan, yang bernama Kiai Manduro Rejo. Kedua, Pangeran Puger. Dan yang ketiga, komplek makam Kiai Asari, lebih dikenal dengan sebutan Kiai Guru. Biografi singkat dan silsilah Kiai Guru Kaliwungu. Kiai Guru Kaliwungu adalah seorang waliullah yang ditugaskan untuk mengajarkan syariat Islam oleh Keraton Mataram Islam di pesisir pantai utara. Beliau adalah mursyid Thariqah Sattariyah. Banyak sekali ulama besar yang menjadi murid beliau. Salah satunya adalah waliullah yang bernama Kiai Haji Soleh Darat Semarang yang merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tokoh wanita yang menjadi pahlawan di negeri ini yakni Raden Ajeng Kartini. Beserta kakak dari Raden Ajeng Kartini yang bernama Sosro Kartono. Beliau dijuluki Kiai Guru karena menjadi gurunya para kiai. Di samping kesehariannya digunakan untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat sekitar, beliau juga menyibukkan diri dengan menghabiskan waktunya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun salah satu yang menjadi peninggalan beliau adalah syairan Allah Wujud Kidam Bako, yang dimana syairan tersebut selalu beliau ajarkan kepada anak-anak kecil dan sering lafazkan di musola-musola atau surau, sebelum jamaah sholat 5 waktu dimulai. Beliau adalah zuriat Rasul yang termasyhur dan sangat tertutup. Dari marga Asmat Khan, merupakan cucu dari pemimpin Wali Songo yakni Sunan Giri atau Syekh Maulana Ishaq. Adapun silsilahnya diturunkan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai seorang putri bernama Sayyidah Fatimah, istri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, putra Sayyidina Husain, putra Sayyid Ali Zainal Abidin, putra Sayyid Muhammad Al-Bakir, putra Sayyid Imam Jafar As-Shadiq bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Sayyid Muhammad An-Nakib bin Sayyid Isa An-Nakib bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Alwi Al-Awal bin Sayyid Maula As-Salinah putra Sayyid Alwi Asfani putra Sayyid Ali Al-Kasam putra Sayyid Muhammad Sohib Mirbat putra Sayyid Alwi Ami Al-Faqih putra Sayyid Abdul Malik Asmat Khan, putra Sayyid Abdullah Asmat Khan putra Sayyid Ahmad Syah Jamaluddin putra Syekh Maulana Jumadil Kubro, putra Syekh Ibrahim Zainuddin Al-Akbar, putra Syekh Maulana Ishaq putra Sunan Giri atau Raden Paku putra Sunan Giri Kedaton, Raden Prabu putra Sunan Giri Pinang melahirkan Sunan Giri Prapen melahirkan Sunan Giri Wasiat melahirkan Ki Ageng Kertobongso melahirkan Ki Ageng Marato lahir dari Ageng Silawerti lahir dari Ageng Hudo Sentono lahir dari Ageng Wirobongso lahir dari Ageng Sigit lahir dari Ageng Syahid lahir dari Ageng Isturojo lahir dari Ageng Waru lahir dari Ki Ageng Purnowongso putra Lansia Purnowedono putra Ageng Wiroboyo putra Kiai Ibrahim putra Kiai Abdurrahman putra Kiai Ismail putra Kiai Asari atau Kiai Guru putra Kiai Haji Muhammad Yakub adalah anak dari Kiai Haji Muhammad Faqih yang menulis silsilah Kiai Guru Kaliwungu ketika menetap dan menjadi masyaikh di Mekah, anak dari Kiai Haji Abdul Gofar anak dari Kiai Haji Batik Kaliwungu putra Kiai Haji Mahfuz Syarbini Imam Al-Masjid Mutakin Kaliwungu putra Kiai Haji Muhibuddin Mahfuz pendiri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Hidayatul Quran Kaliwungu.
Nasihat Kiai Guru Kaliwungu kepada santri Tarikot Sattariyah, lakukanlah amal soleh tanpa dalih, bertakwa kepada guru, umat dan masyarakat, maafkan dan ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat, pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala Desa Protomdemio Segera, Kaliwungu, Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021. Penulis buku sejarah Kaliwungu bunyinya para Kiai. Kiai Haji Muhibbuddin Mahfuz. Daftar Pustaka, Tuhan adalah Kebenaran, Raden Muhtomi Fatlur Rahman SHMH. Serat tulisan tangan dari Kiai Haji Abdul Fakih dari Makkah. Supported by YPP Hidayatul Quran. Jalan Kiai Haji Hashim Asari nomor 31, Kerajaan Kaliwungu Barat. Ini sana tasnya asli Kang. Mun gantos. Dalam? Nama Mbak Guru kan dinggoni wong loro. Panjenengan iki oleh beliau niku. Nggih. Nah, yang pertama sing niki lah pembangunan terusan niku wau. Nggih. Ketika ning pinggir. Oh. Niki Mbah Puger. Mbah Guru Puger. Loh, pundi? Ini bisa. Oh, lama kami? Di sini kiwet ini. Oh. Jadi ternyata hilang ketelan. Oh, dulu sini makamnya Mbah Puger. Cuma nganu ya. Kan ini kan di rumah kemungkinan ya. Masane ya terbelet buat kita. Neng untuk ceritanya pripun Kang? Mbah Puger niki. Ada kaitannya dengan Mataraman ndak? Mataraman. Berarti nek memang benar di sini makam Mbah Puger atau Pangeran Puger. Berarti beliau masih putrane Amangkurat setunggal atau Raden Said toh? Oh. Ora asmane padha belum tenan. Nah, kemungkinan asmane padha. Kecuali kan Mbah Puger. Bismillahirrahmanirrahim. Sumailah hadrati ruhi Simbah Puger Sohibul Wilayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan 'ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqo warzuqna ittiba'ahu warinal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku tuh ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bon Kang, Bang. Nek sing inggil mriku wonten makome sepuh Kang. Oh. Mun dipetak-petake kok sing mriki 1000 nganu. 1900-an ponan. Mpun gantosan kok Kang. Cuma oh nggih niki masa barengan kalih nganu niki. Barengane sinten? Mbah Soleh Darat niki. Niki barengan kalih Mbah Soleh Darat niki. Nisane niki lho. Langgam nganu Pantura 1830-an. Oh lah nika Kang enten sing mandhap niku.
Amparga gitu. Tapi yang disepuhke sebenarnya yang ini malahan justru Kang. Karena beliau yang berada paling puncak sendiri dan cuma ada berapa ini? Sebenarnya ada 1, 2, 3. Mungkin beliau yang Mbah Putri, terus ini yang Mbah Kakung, terus mungkin itu putranya. Yang disepuhkan malah justru Mbah Guru yang makamnya di bawah. Karena memang di situ ada literasi nih tadi. Ada literasi tentang sejarah beliau, bahwa disebutkan beliau adalah tokoh alim ulama yang seera dengan Kiai Soleh Darat. Di situ tadi diterangkan hal seperti itu, Mbah Guru. Berarti kita sekarang ke makami Tumenggung Mandura Rejo. Nah ini, jika tadi dari luar terlihat itu nisane masa peralihan, coba kita ke sana. Nisane Mbah Tumenggung Mandura Rejo itu apa? Masih asli atau sudah diganti? Nisan nih Kang, cilik ya? Mungil men iki. Ada tapi ya abot men iki. Nah, itu yang di depan baroknya Mbah Guru. Nah, di komplek makam Mbah Guru atau Mbah Asy'ari, di sana terdapat makam-makam Sayyid. Tapi bukan sebutan Habib, melainkan Sayyid. Kita terus menuju ke makam yang satu itu. Kiai siapa Kang? Kiai siapa itu? Kiai Mandura Rejo. Kita lihat nisane yuk.